Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil lahu hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema tentang perjodohan, pernikahan, perceraian, takdir, kenapa dan mengapa. Jodoh, rezeki, kematian adalah tiga hal yang merupakan rahasia Allah. Kapan manusia itu mendapatkannya, itu sangat tergantung pada kehendak dan ketetapan Allah. Manusia tidak mempunyai kebebasan untuk mengetahuinya, akan tetapi Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk berusaha mendapatkannya dengan cara berikhtiar ya. Dalam diri manusia itu terdiri dari dua takdir ya. Satu, takdir yang bersifat musayyar dan takdir yang bersifat mukayyar. Takdir yang bersifat musayyar sama seperti benda, hewan, dan tumbuhan, manusia ini tidak bisa tidak memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak ketetapan Allah. Akan tetapi di sisi lain, manusia itu adalah makhluk mukayyar, yaitu manusia memiliki kebebasan untuk menerima, menolak, atau memilih ketetapan Allah tersebut. Seperti halnya tentang jodoh ya, memang benar jodoh itu adalah di tangan Allah. Allah itu sudah menjamin manusia tentang jodohnya ya. Akan tetapi manusia itu diberikan oleh Allah kewajiban untuk berusaha menjemput jodohnya dengan baik ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang diridhoi oleh Allah, dan kita juga memilih jodoh yang baik. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 26 yang berbunyi, wanita-wanita yang keji maka diperuntukkan kepada laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji maka untuk perempuan-perempuan yang keji. Adapun wanita-wanita yang baik maka diperuntukkan untuk laki-laki yang baik, sedangkan laki-laki yang baik maka untuk wanita-wanita yang baik pula. Maka sebelum kita mendapatkan jodoh, memilih pasangan atau memilih jodoh, maka tentunya kita itu melakukan suatu cara ya, proses mendapatkan jodoh itu yang benar, itu yang sesuai dengan aturan Allah, sesuai syariat Allah itu, maka kita harus mengetahui cara yang dihalalkan Allah itu bagaimana, apakah dengan cara pacaran atau apakah dengan cara ta'aruf. Maka setiap muslim itu harus mengetahui, karena dengan cara pacaran itu maka ini tentunya dimurkai Allah ya, dilarang Allah, karena dengan pacaran itu di sana itu nanti banyak mudaratnya ya. Bayangkan saja, pacaran itu
bertemunya antara laki-laki dan perempuan berkolwat, maka lambat laun akan terjadinya pergaulan bebas. Setelah adanya pergaulan bebas nanti tentunya akan ada timbul masalah, misalnya naudzubillah min dzalik ya, ada yang hamil di luar nikah lah. Terus yang kedua, kalau seumpama tidak jodoh kan nanti ada patah hati gitu ya. Makanya itu Allah itu Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam Islam itu maka akan diperintahkan untuk melakukan suatu pernikahan, ikatan pernikahan, karena Allah itu sudah manusia itu diberikan oleh Allah ghariza ya, naluri. Dalam naluri itu manusia memiliki sifat suka lawan jenis. Pada manusia itu manusia butuh memenuhi kebutuhan biologisnya. Maka Allah itu sudah menurunkan atau memberikan solusi yang terbaik, yaitu dengan suatu ikatan pernikahan. Seperti kita ketahui ya ayat Allah yang sudah familiar ya di suatu pernikahan, yaitu Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi man khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alana bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, yang artinya dialah yang dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dialah yang menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadanya dan tentram kepadanya, dan dijadikanlah dia rasa kasih sayang. Dengan yang demikian itu maka benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Maka di dalam pernikahan itu di sana ada sakinah, mawadah, warohmah. Sakinah adalah ketenangan. Kenapa ketenangan? Karena dalam pernikahan itu nanti di sana ada rasa timbul kasih sayang antara suami dan istri, terus istri kepada anaknya, keluarganya. Mereka itu diberi rahmat, diberi keberkahan dalam pernikahan itu. Sebelum kita melakukan pernikahan, alangkah baiknya itu seorang muslim itu mengilmui diri bagaimana setelah kehidupan setelah menikah itu bagaimana hak-hak, kita mengetahui hak-hak suami kepada istri, terus tanggung jawab istri kepada suami. Kenapa sih sekarang itu banyak terjadinya perceraian ya? Baru menikah seumur jagung langsung cerai, baru nikah sudah tua-tua, sudah kepala 5, kepala 6 cerai, karena mereka itu menyelesaikan masalah itu tidak mengetahui masalah itu diselesaikan dengan cara apa. Akhirnya sedikit-sedikit cerai. Sungguh disayangkan ya, karena pernikahan itu adalah ibadah. Dalam suatu hadis itu orang yang menikah itu telah melaksanakan separuh dari agamanya. Sungguh luar biasa. Maka orang yang menikah itu pahalanya akan sangat besar, karena di sana itu nanti ada tanggung jawab, kewajiban istri kepada suami, kewajiban suami kepada istrinya. Dan syukur-syukur alhamdulillah dalam pernikahan nanti kita akan melahirkan generasi yang soleh-solehah
yang diharapkan oleh Islam sebagai penerus Islam. Sekian dulu sedikit pemaparan dari saya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam wabi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.